Salam jumpa dalam pertemuan pertama mata kuliah e-commerce. Dan khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan bicara mengenai pengenalan apa itu e-commerce. Sesuai dengan namanya, istilah e itu sebenarnya asalnya dari kata elektronik, yang artinya adalah bagaimana kegiatan commerce atau perdagangan dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik. Dulu awalnya media elektronik yang dimaksud lebih kepada dua peralatan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya, atau biasa dikatakan dengan online, menggunakan jaringan telekomunikasi dipakai untuk perdagangan. Tapi sekarang istilah e itu sering dikategorikan atau disamakan dengan istilah internet. Jadi electronic commerce pada dasarnya adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa secara komersial atau perdagangan yang dilakukan melalui media internet. Nah, e-commerce itu sendiri banyak sekali definisinya. Anda membeli 5 buku akan melihat 5 definisi yang berbeda. Tetapi pada intinya adalah kata kuncinya adalah bagaimana kegiatan commerce dilakukan melalui dunia cyber atau dunia maya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah internet. Bagaimana implementasinya di lapangan? Ada beberapa jenis konsep e-commerce yang diperkenalkan. Konsep pertama adalah aliran yang mengatakan bahwa dengan adanya e-commerce maka terjadi aktivitas yang namanya adalah automation. Apa itu automation? Automation pada dasarnya adalah bagaimana kegiatan yang tadinya bersifat manual ditransformasikan menjadi berbasis elektronik atau digital. Contohnya adalah dulu kalau ingin memesan barang kita harus mengisi formulir. Sekarang tidak harus mengisi formulir secara manual, melainkan dengan menggunakan komputer, di internet Anda bisa langsung mengisi dengan menggunakan keyboard. Atau misalnya dulu kita kalau ngantri uang di bank, kita ingin mengambil uang atau nyetor tunai, kita harus menggunakan formulir. Sekarang Anda bisa melakukannya dengan menggunakan ATM. Nah, itu konsep automation yang dimaksud. Yang dulu adalah manual, kemudian menjadi elektronik. Kemudian ada konsep kedua yang sering dipergunakan juga, yaitu terkait dengan integration. Apa itu integration? Integration artinya beberapa aktivitas atau beberapa proses yang tadinya sendiri-sendiri itu bisa digabung menjadi satu. Mungkin Anda masih ingat kalau Anda dulu mencoba untuk mengambil surat izin pengemudi. Kita dari satu meja ke meja yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Diminta untuk potret, kemudian minta ke tempat yang lain untuk mengambil sidik jari, kemudian diambil ke tempat yang lain lagi untuk tanda tangan, kemudian ke tempat yang lain lagi untuk mengukur tinggi badan, dan lain sebagainya. Dengan peralatan yang canggih sekarang, sebenarnya semua itu bisa diintegrasikan menjadi satu tempat. Katakanlah saya tinggal berdiri di satu alat, langsung bisa tahu berapa berat badan saya, langsung bisa tahu berapa tinggi badan saya. Pada saat yang sama, saya bisa langsung dipotret. Pada saat yang sama, sebelah kanan ada alat untuk membaca sidik jari saya, dan saya bisa tanda tangan digital elektronik di situ. Ya, jadi itu dilakukan sekaligus menjadi satu. Yang tadinya 10 meja menjadi 3 meja. Dulu kalau Anda ingin mengurus KTP harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang cukup di bawah satu atap saja, maka semua pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan KTP bisa menjadi satu dan kita tidak harus kemana-mana. Itu adalah konsep integrasi. Konsep ketiga yang tidak kalah menarik e-commerce juga adalah konsep publishing. Apa itu publishing? Paling mudah adalah seperti koran. Dulu kan kita tiap pagi langganan koran, baca koran. Seminggu sekali kita langganan majalah. Sekarang dengan adanya media elektronik, Anda tinggal membuka handphone, Anda tinggal mengakses internet, maka Anda bisa tahu berita apa yang terjadi pada hari itu. Marketing juga kita tidak perlu lagi menggunakan brosur, kita tidak perlu lagi menggunakan kit-kit yang sophisticated, karena bisa dilakukan dengan melalui situs-situs internet. Ada orang yang menjual barang lewat YouTube, ada orang yang menjual barang lewat situs-situs tertentu. Nah, itu adalah konsep internet atau konsep e-commerce terkait dengan aktivitas publishing. Berikutnya adalah masalah interaction. Interaction itu apa? Interaction adalah sebenarnya jalur komunikasi antara dua belah pihak atau lebih. Nah, misalnya apa? Misalnya Anda ingin membeli tiket pesawat ya. Dulu kan kalau kita ingin membeli tiket pesawat, kita kadang-kadang harus telepon ke agen, ngobrol di sana.
Nah sekarang kita bisa ngobrol itu tidak lagi harus lewat manual atau kita pergi ke tempat agen, tapi kita bisa melalui email, bisa melalui SMS, bisa melalui messenger, ya. Itu konsep internet dipergunakan untuk komunikasi. Dan dalam commerce, komunikasi itu mulai dari inisiatif, mungkin membeli barang, bertanya, bahkan menawar barang pun bisa dilakukan lewat elektronik. Jadi e-commerce dalam konteks ini konsepnya adalah menggunakan media internet untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Sementara ada buku lain yang mengatakan itu belum e-commerce kalau belum terjadi konsep yang namanya transaksi. Apa itu transaksi? Adanya jual beli, jasa maupun produk. Jadi contohnya sekarang Anda sering membuka tiket.com, bukalapak.com, traveloka.com. Itu dianggap sebagai situs e-commerce karena di situ ada transaksi jual beli. Seseorang ingin membeli sesuatu dan seseorang menjual sesuatu. Mereka tidak bertatap muka, mereka melalui internet, melalui situs dengan medium dunia cyber itu tadi. Nah, itu adalah 5 konsep besar e-commerce yang paling banyak dibicarakan oleh para praktisi. Nah, mari kita lihat perkembangan e-commerce. Kalau di Indonesia, saya rasa Anda bisa tahu sendiri bagaimana sekarang sangat maraknya Indonesia ini bergeliat untuk bisnis dengan menggunakan e-commerce. Kenapa? Karena kita tahu lebih efisien, lebih efektif. Negara kita yang negara kepulauan itu, yang dari satu tempat ke tempat yang lain harus naik kendaraan, pesawat, kereta api, atau kapal laut. Dengan e-commerce sekarang kita hanya cukup melalui interaksi di internet, maka kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Nah, perkembangannya di Indonesia cukup menantang, pertumbuhannya sangat tinggi. Bahkan kalau Anda lihat trennya semua, pembelian lewat dunia maya semakin meningkat. Bahkan pembayaran dengan menggunakan alat-alat transaksi pembayaran digital juga menaik secara signifikan. Tidak tanggung-tanggung, naiknya bukan garis lurus, tetapi eksponensial. Artinya pertumbuhannya luar biasa. Nah, yang penting kita bicarakan dalam perkembangan e-commerce di Indonesia adalah terkait dengan isu. Apa tantangannya? Isu pertama adalah masalah kultur. Ya, kenapa e-commerce itu cepat sekali berkembang di negara maju? Karena sebelum internet diperkenalkan di negara maju, mereka itu sudah biasa istilahnya belanja dengan menggunakan brosur, dengan menggunakan paket-paket yang sudah ada kode standarnya. Jadi dulu itu kalau kita di Amerika misalnya, langganan majalah, di majalah itu sudah ada kode-kode tertentu, halaman tertentu bisa digunting, dikirim lewat pos gitu ya, dan Anda bisa mendapatkan barang itu. Artinya apa? Mereka sudah terbiasa berbelanja dengan menggunakan katalog secara manual waktu itu. Jadi ketika e-commerce masuk, adopsinya menjadi cepat karena sudah biasa. Nah, kultur di Indonesia belum biasa seperti itu, sehingga pertumbuhan e-commerce-nya tidak secepat di negara-negara maju. Itu berlaku untuk angkatan yang lama. Kalau angkatan baru, generasi Y, generasi Z, sudah biasa mereka langsung membeli seperti itu. Oleh karena itu, kita harus banyak sosialisasi agar mengatakan kepada mereka, tidak usah ragu-ragu untuk bertransaksi lewat e-commerce. Nah, kultur ini terkait dengan perilaku, terkait dengan lifestyle, terkait dengan kebiasaan. Nah, oleh karena itu, maka khususnya bagi mereka yang masih di generasi veteran, generasi X, baby boomer, itu biasanya harus diyakinkan dahulu supaya mereka mau merubah kulturnya menggunakan electronic commerce. Biasanya kalau kita lihat sehari-hari, mereka ini ditemani oleh generasi Y dan Z. Seorang ayah ditemani oleh anaknya sama-sama membeli tiket untuk nonton bioskop misalnya. Nah, dari situ pelan-pelan mereka mengedukasi orang tuanya untuk bisa mau menggunakan e-commerce. Masalah kedua adalah masalah trust atau kepercayaan. Kadang-kadang ada pertanyaan simpel dari mereka. Apa yang harus saya lakukan seandainya saya membeli barang, uang sudah saya kirim, tapi barangnya nggak diterima? Itu kan saya dibohongi. Atau saya membeli menggunakan kartu kredit, itu kartu kreditnya dijebol orang. Nah, ini isu security. Nah, ini tantangan kedua yang juga harus banyak dibicarakan di negara kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa transaksi e-commerce pada dasarnya aman? Apa bedanya dengan Anda menggunakan ATM? Anda bisa transfer, Anda bisa lihat saldo, dan Anda percaya diri di situ. Nah, mestinya prinsip yang sama berlaku untuk di e-commerce. Sejauh kita membeli dari pihak-pihak yang bisa dipercaya. Nanti dalam pertemuan lain kita akan lebih detail membahas mengenai isu ini. Sementara perkembangan e-commerce di internasional, ya, bisa saya bagi 3. Di negara-negara yang maju, ya, developed country, di negara yang sedang berkembang, dan negara yang sedang terbelakang.
Nah, kalau yang negara maju sudah biasa, karena memang sudah modern. Tetapi di negara yang berkembang dan di negara yang masih terbelakang, justru sekarang adalah momentum yang paling besar bagi mereka, karena dengan e-commerce mereka memiliki leverage atau kesempatan yang sama untuk bisa maju seperti negara lain. Karena kalau sudah terhubung ke internet, semua orang memiliki hak yang sama, semua orang memiliki peluang yang sama, semua orang memiliki opportunity yang sama. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat pertumbuhan di negara terbelakang dan di negara berkembang itu lebih cepat adopsi e-commerce-nya. Kalau negara maju itu biasa terjadi adopsi yang umum. Berbicara mengenai arsitektur e-commerce ya, seperti arsitektur biasa, kalau dulu kan orang ingin berbelanja tuh awalnya kalau kita lihat ilmu ekonomi kan di pasar. Pembeli dengan penjual bertemu di satu tempat. Di situ mereka bertransaksi. Konsep arsitektur e-commerce sederhana sama persis. Ada pembeli, ada penjual bertemu di pasar. Cuman pasarnya ini, arena pasar ini tidak terlihat karena dia di mana? Di dunia maya, di cyber, di internet. Jadi arsitekturnya sebenarnya simpel, ada pembeli, ada penjual atau penyedia, dan ada tempat bertransaksi. Nah, tipe-tipenya e-commerce itu macam-macam. Ada yang bilang B2B, namanya itu B2B, business to business. Artinya apa? Perusahaan yang menjual barangnya ke perusahaan lain. Nah, ini biasanya dari pabrik ke wholesaler gitu ya, atau dari wholesaler ke retailer, ya dari pabrik ke pabrik, B2C. Tapi ada juga yang, tadi itu B2B ya, business to business. Tapi ada juga yang business to consumer, B2C. Ini artinya apa? Perusahaan langsung menjual barangnya ke konsumen akhir. Misalnya dari supermarket langsung ke pembelinya. Bioskop langsung ke penonton tiketnya. Atau pesawat langsung ke mereka yang ingin membeli karcis pesawat. Atau hotel dengan mereka yang ingin menjadi orang menginap di hotel itu B2C, business to consumers langsung. Nah, ada juga yang consumers to consumers. Jadi antara orang saling berdagang begitu. Ya misalnya apa? Misalnya saya punya barang bekas, saya langsung jual tawarin ke teman-teman saya yang lain. Ada nggak mau beli barang saya? Saya bukan perusahaan, saya individu dan teman saya juga individu. Saya bisa jualan lewat mailing list bahkan. Saya bisa jualan lewat WhatsApp misalnya. Nah itu konsep C2C. Artinya konsumen menjual langsung ke konsumen. Dan ada juga C2B. Nah, konsumen seperti saya jual ke bisnis. Misalnya saya menjual produk-produk saya ke kampus. Atau saya menjual produk-produk saya ke tempat-tempat pelatihan atau training. Itu saya konsumen to the business. Nah perkembangannya banyak lagi. Ada yang misalnya dari B2G, business to government. Jadi bisnis menjual produk jasanya ke pemerintah. Ada juga government to government. Ya, macam-macam perkembangannya. Tetapi konsep dasarnya adalah B2B, B2C, C2B, dan C2C. Demikianlah mengenai pengenalan e-commerce di pertemuan satu ini. Dan sampai kita jumpa di pertemuan berikutnya, kita akan bahas e-commerce dari sisi yang lain. Terima kasih.